Halo, selamat berjumpa kembali buat teman-teman setia di channel YouTube Abidi. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga di hari ini kalian semua selalu diberikan keberkahan, kesehatan, juga keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, ya robbal alamin. Jadi jangan lupa pula buat teman-teman tonton video saya ini sampai selesai sampai habis. Dan jangan lupa pula diklik loncengnya ya teman-teman, atau klik subscribe-nya teman-teman. Biar video saya ini cepat menyebar, biar bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Teman-teman, kali ini saya hanya ingin membahas dari video yang satu dan video yang kedua itu part 1 dan part 2 ya teman-teman ya. Jadi begini teman-teman, ini berdasarkan kisah dan pengalaman saya pribadi. Jadi pada prinsipnya kecemasan, anxiety, panic attack, ataupun psikosomatik ini sebenarnya sih terjadinya itu oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor pola makan, teman-teman. Yang kedua, faktor pola pikir. Nah, pola makan, kalau kitanya tidak bagus, makannya jorok, gitu. Nah, itu akan menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit, teman-teman. Baik itu seperti hipertensi, kolesterol naik, nah, ataupun di sini asam lambung naik, teman-teman. Karena penyakit asam lambung atau GERD ini itu gejalanya luar biasa banyaknya, teman-teman. Yang sudah saya sebutkan di episode atau di part 2 atau episode kedua itu, teman-teman. Itu. Nah, otomatis dengan banyaknya penyakit yang akan muncul di tubuh kalian, secara tidak langsung kalian akan merasa khawatir tentang kesehatan diri kalian, gitu. Dan juga akan berpengaruh terhadap imun di tubuh karena Anda merasa selalu panik dan cemas akan nasib fisik saya ya, gitu. Itu pertama dari pola makan. Nah, yang kedua itu dari pola pikir, teman-teman. Nanti pola pikir ini yang tidak baik akan menimbulkan yang namanya stres dan depresi. Stres, tekanan hidup, depresi, itu akan menimbulkan penyakit juga, teman-teman. Penyakit apa? Yaitu diantaranya kecemasan, kepanikan, ataupun psikosomatik. Kita jadi parno, kita jadi mentalnya merasa lemah. Apalagi bagi teman-teman yang sudah memiliki karakternya, yaitu masuk kriteria. Sudah teman-teman dari pola pikir tidak dijaga, bawaan karakter kalian, seperti kalian memiliki faktor genetik atau keturunan ya, ataupun kedua laginya faktor kalian sebagai katakanlah karakter, misalkan di sininya perfeksionis, melankolis, misalkan seperti itu teman-teman. Jujur teman-teman, berdasarkan pengalaman saya, memang menderitanya sama, tapi pola penyembuhannya lama. Karena faktor itu. Jadi kita muncul kecemasan, kita muncul anxiety panic attack. Sama-sama. Saya dengan adik saya atau saya dengan si A, si Fulan sama memiliki penyakit ini. Sama-sama. Mungkin diakibatkan oleh stres, tekanan dalam pekerjaan, dalam kehidupan. Tapi saya memiliki misalkan karakter melankolis, perfeksionis gitu teman-teman ya. Teman saya tidak. Itu menurut saya penyembuhannya beda, teman-teman. Mungkin lebih cepatan teman saya dibanding saya. Gitu. Karena apa? Kita baca setelah saya memiliki penyakit ini, teman-teman ya. Untuk teman-teman juga, biar teman-teman juga tidak asal cerita ke orang yang tidak mengerti dan tidak memahami, yang akhirnya teman-teman akan disudutkan, dibully, dianggapnya yaitu alay, lebay, dianggapnya baperan, dianggapnya terlalu apa namanya berlebihan gitu. Jadi coba teman-teman, ya mohon maaf, ini pengalaman saya, teman-teman sering baca-baca buku tentang psikologi, itu teman-teman ya. Di mana saja teman-teman, di perpustakaan, atau teman-teman lagi jalan-jalan ke toko buku di mall, misalkan toko buku apa, baca teman-teman tentang ilmu psikologi, tentang ilmu hipnoterapi, itu biar teman-teman bisa mengetahui
cara menyikapinya, cara menyiasatinya. Jadi pada saat teman-teman terserang yang namanya kecemasan atau kepanikan, teman-teman sudah memahami, oh iya, saya begini loh. Karakternya saya ada di sini. Metode pengobatannya seperti ini. Itu teman-teman yang saya lakukan. Gitu. Saya pribadi juga sama. Semenjak saya hampir setahun setengah ini, teman-teman ya, ada sisi baiknya. Coba teman-teman, yaitu banyak-banyak membaca buku, gitu teman-temannya. Coba teman-teman selain dari buku, Anda ya kalau yang punya duit ya kita ngobrol namanya orang ikhtiar teman-teman ya. Kita ngomong orang ikhtiar dulu sama orang usaha gitu. Nah, semampu kalian. Banyak cara sebenarnya yang dilakukan. Yang terpenting kita jangan diam menerima nasib. Artinya saya terserang penyakit anxiety, kecemasan. Cuman hanya merenungi, aduh saya punya penyakit begini ya. Saya setiap kalau mendengarkan berita kematian, saya cemas. Saya kalau melihat sirine ambulan, saya panik. Saya kalau misalkan melihat orang tabrakan, saya cemas. Hanya merenungi itu aja teman-teman. Tapi Anda tidak action. Cari pengobatannya. Apa sih obatnya? Seperti itu. Dan hal itu bisa dilakukan banyak cara teman-teman. Yaitu dari pengetahuan-pengetahuan seperti dari buku, Anda bisa katakanlah dengan psikiater atau psikologis, ke dokter psikiater atau ke konsultasi ke psikologi bagi kalian yang punya uang, itu teman-temannya, gitu. Dan coba kalian mempelajari tentang metode atau ilmu hipnoterapi. Ternyata teman-teman, berkat penyakit ini, pada prinsipnya kan kita itu manusia dikasih cobaan berupa sakit nggak ada yang mau teman-teman. Tapi kita di sisi lain ambil hikmahnya dan manfaatnya teman-teman. Jadi kita di sini belajar untuk mencari atau menggali pengetahuan, wawasan. Kenapa sih seperti ini saya kena penyakit? Apalagi ini penyakitnya yang katakanlah aneh ya teman-teman ya gitu deh. Mungkin tidak semua orang paham dan mengetahui tentang penyakit ini gitu teman-teman. Yang saya rasakan sendiri, hampir teman-teman saya tidak mengerti tentang penyakit ini, hampir teman-teman ya. Jadi saya berusaha menggali dan mencari tahu teman-teman. Lewat apapun, media apapun, lewat buku, lewat media sosial, lewat dokter langsung, psikolog langsung gitu teman-teman ya. Coba Anda pelajari yang namanya ilmu hipnoterapi. Pada prinsipnya banyak teman-teman. Setelah didiagnosa memiliki sifat dan karakter manusia itu. Nah, teman-teman, manusia itu memiliki karakter ada 4. Menurut psikolog, yang pertama itu watak pertama adalah watak tipe sanguinis. Di dalamnya itu tipe itu mudah bergaul, gitu, supel ya teman-teman ya. Terus dia aktif, aktif bersosialisasinya gitu teman-teman ya. Terus dia orangnya optimistis, tipe yang ini nih. Terus berikutnya dia orangnya kompetitif ya, mau bersaing dengan yang lain. Itu tipe pertama teman-teman. Terus tipe yang kedua tipe melankolis. Nah, itu tipe melankolis itu di dalamnya itu orangnya perasa, sensitif, orangnya itu penuh dengan curiga, mudah curigaan, mudah tersinggungan, terlalu baperan teman-temannya, terlalu teliti, mudah cemas, mudah panik jika berada di lingkungan yang baru. Itu. Tipe karakter yang ketiga adalah perfeksionis. Nah, tipe perfeksionis itu inginnya itu hasilnya itu sempurna. Apapun itu dia pertama dia penuh dengan planning, perencanaan, itu teman-teman ya. Menginginkan hasil yang maksimal, yang baik. Itu tipe perfeksionis, tidak mau ada yang cacat dalam planningnya dia. Itu tipe perfeksionis, pengennya sempurna hasil yang dia dapat, usaha yang dia kerjakan itu. Tipe berikutnya adalah tipe flegmatis teman-teman. Tipe ini orangnya cenderung slow, kalem, low profile teman-teman, setia gitu. Terus cenderung orangnya menghindari konflik, cenderung orang nggak mau ambil pusing atau ambil resiko ribut dengan orang lain, menghindari konflik, menghindari keramaian. Dia lebih condongnya menghindar, pengen nyari posisi aman. Itu yang disebut tipe flegmatis. Nah,
Dari keempat karakter ini, coba teman-teman berada di posisi mana? Berdasarkan wawasan saya yang saya tanya ke seorang psikolog teman saya, dan saya baca-baca buku. Yang rentan, ini sih saya mengambil sampel teman-teman ya, artinya apa? Menurut dia, yang rentan penyembuhannya rada susah itu mereka-mereka yang memiliki tipe itu yang melankolis tadi teman-teman. Yang baperan itu. Karena segala sesuatunya dia dirasa, segala sesuatunya dicemaskan, segala sesuatunya dikhawatirkan terlebih dahulu. Tidak bisa dibebaskan dulu teman-teman. Itu mereka akan penyembuhannya, metodenya lama teman-teman. Metode penyembuhannya teman-teman. Nah, jadi kita sama-sama memiliki gejalanya kecemasan, sama-sama saya dengan misalkan si Fulan sama memiliki penyakit anxiety, panic attack, psikosomatik gitu. Tapi karena karakternya yang berbeda-beda, itu teman-teman ya, maka penyembuhannya pun akan berbeda teman. Gitu. Metodenya pun sama, tapi hasilnya akan berbeda. Ya itu teman-teman, karena faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, faktor pertama faktor keturunan genetik, keduanya faktor yaitu tadi karakternya itu yang saya sebutkan ada 4 tadi itu teman-teman ya. Nah itu, makanya teman-teman ada di posisi mana? Gitu, dari yang saya sebutkan tadi. Gitu. Jadi, pelajarilah teman-teman, apapun itu bagi teman-teman yang memiliki penyakit kecemasan ini. Nah, terus saya selalu ngomong sebelumnya tentang masalah pola makan. Gitu. Nah, pola makan yang salah akan menyebabkan penyakit. Betul teman-teman. Itu dari pola makan. Dan saya juga menyebutkan, cobalah Anda cari dasarnya dulu ke dokter. Anda itu benar nggak punya penyakit jantung. Setelah di EKG, ternyata jantung Anda normal. Berarti akan Anda pengobatannya ke dokter psikiater saja. Tetapi begitu Anda, kata dokternya memiliki penyakit jantung, gejala penyakit jantung, maka kan Anda pengobatannya double. Gitu ya teman-temannya. Itu dari segi kedokteran. Nah, sekarang yang saya sebutkan ini adalah meneliti karakter dari sifat-sifat manusia. Gitu. Pada prinsipnya, kalau saya lihat itu ya, penyakit ini sama, gejalanya itu hampir sama, tapi penyembuhannya kadang-kadang berbeda-beda teman-teman. Ada yang dengan 6 bulan sembuh, ada yang dengan 10 bulan sembuh, ada yang dengan setahun sembuh, ada yang dengan 3 tahun sembuh. Itu teman-teman. Mungkin faktor-faktor itu teman-teman. Jadi yang pertama ya pola makan. Katanya pola makan saya udah dijaga kok, cina gitu, tapi masih kambuh. Ah itu. Mungkin di sini teman-teman perlu ditelusuri faktor yaitu tadi. Mungkin dia memiliki penyakit keturunan genetik, kedua laginya dia memiliki karakter yang tadi itu. Nah itu teman-teman, ini berdasarkan wawasan dan pengetahuan saya selama menderita penyakit ini. Saya mencari tahu, karena penyakit ini sekali lagi teman-teman unik, tidak ada orang pun yang jarang mengetahui tentang penyakit ini. Jadi saya penasaran, saya gali informasi ini teman-teman. Saya tanya ke dokter psikiater, saya tanya ke dokter saraf, saya tanya ke teman saya yang psikolog. Saya juga browsing ke medsos. Saya baca-baca buku tentang hipnoterapi, tentang ilmu psikologi, teman-teman. Itu maksudnya apa, teman-teman? Untuk menyiasati bila mana teman-teman ini bergejala. Jadi teman-teman tidak panik. Karena apa? Secara logika begini, teman-teman. Saya kenapa takut sama sirine ambulan? Logika orang waras, bagaimana? Menganggap saya kan gila, teman-teman. Terlalu alay, terlalu berlebihan. Nah, ini kan kembali lagi ke masalah mental dan pikiran, karakter. Kita pelajari, teman-teman, apa sih yang mendasari itu? Oke lah, mendasarinya stres. Gitu. Mungkin teman-teman saya juga banyak yang stres, bukan saya sendiri. Gitu. Tapi mereka lebih biasa-biasa saja. Nah, kita cari lagi, loh kenapa saya stres, dia stres. Gitu. Tapi dia nggak terkena kayak saya, terlalu parnoan, ngedengar sirine ambulan dia nggak takut. Gitu. Kok saya takut? Kita pelajari lagi, oh dasarnya dari mana? Oh ternyata saya begini loh. Nah maksud saya di situ teman-teman. Jadi cobalah buat teman-teman di sini yang bergejala, cari terus dasarnya. Sekarang itu media sosial luas teman-teman ya. Anda silakan datang ke toko buku, silakan Anda ke perpustakaan, entah di kampus, entah itu di perpustakaan arsip ya, arsip di kabupaten itu, silakan teman-teman baca. Gitu. Itu bermanfaat buat teman-teman semuanya gitu. Dan kedepannya juga teman-teman bisa percaya diri gitu. Jadi manfaatnya ada teman-teman. Setelah saya terkena penyakit ini ada manfaatnya. Jadi saya lebih mengetahui dan memahami tentang ilmu kejiwaan. Gitu teman-teman. Saya mengetahui dan memahami tentang ilmu hipnoterapi.
Oh, luas teman-teman, gitu. Ada loh yang pikiran ini sadar dan pikiran bawah sadar. Oh, kita itu hidup itu menggunakan pikiran sadar cuman hanya 30%. Pikiran bawah sadarnya kita tidak digunakan. Ternyata komposisinya lebih gede 70%. Kenapa tidak diaktifkan atau tidak keluarkan? Nah, itu teman-teman, yang kalian tidak paham itu di situ gitu. Cobalah teman-teman itu mencari tahu. Teman-teman, saya patokannya dua. Pertama, setiap penyakit itu pasti ada obatnya, sudah ada di Al-Quran teman-teman. Itu, makanya saya menggali mencari tahu, apa sih obatnya, apa penyebabnya. Nanti kita tahu, kita cari obatnya. Kalau penyebabnya sudah tahu, ada akibat karena ada sebab. Adanya penyakit anxiety, panic attack, psikosomatis ini ada sebabnya apa? Saya cari tahu. Nah, yang kedua lagi teman-teman, yaitu apa? Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang jika orang tersebut tidak bisa merubahnya sendiri. Ya, kita punya penyakit, hanya pasrah. Ya mohon maaf misalkan kita berdoa saja, tapi kita tidak melakukan ikhtiar dan usaha ataupun tawakal. Kita hanya berdoa, ya Allah saya minta sembuh, tapi teman-teman tidak action, melakukan tindakan nyata, tidak akan bisa sembuh teman-teman. Yang saya bilang tadi, teman-teman ingin kaya, teman-teman hanya berdoa saja sama Allah, nggak mau bekerja, nggak mau berdagang, dengan harapan ada uang 5 karung turun dari langit. Logika teman-teman, nggak pernah ada teman-teman. Kekayaan, uang tersebut datang lewat dicari kerja keras. Entah itu kita lewat bekerja sebagai karyawan, entah itu kita sebagai pedagang, datangnya dari situ. Sama, kesembuhan pun tidak semata-mata, ya Allah saya pengen sembuh, Allah ngasih sembuhan, enggak teman-teman. Kita harus bekerja keras, berusaha, mencari obat biar kita cepat sembuh. Nah, itu buat teman-teman. Jadi teman-teman, kalau saya perhatiin di sini banyak banget gejala-gejala dari kejiwaan kalian semuanya. Banyak banget. Cobalah kalian untuk mempelajari ilmu-ilmu kejiwaan seperti hipnotis, itu ya. Di situ di dalamnya ada pikiran bawah sadar, ada pikiran sadar, ada ada theta, beta, alpha. Di sini teman-teman. Jadi pengetahuan buat teman-teman gitu. Oh, jadi kita kalau ada apa-apa tuh, oh iya, ini mau begini loh, jadi saya harus begini. Nanti, oh iya, ini mau begini loh. Kayak kita main bola teman-teman, bola dipikir ke sana, kita jaga di sini. Bola ke sana, kita ke sini. Jadi kita udah tahu teman-teman. Coba teman-teman yang sedang menderita penyakit seperti saya, lakukan yang namanya kita rajin mencari tahu penyebabnya, ya teman-teman, dan cara pengobatannya. Pertama, saya sering ngomong lewat dokter, sudah saya sebutkan, lewat dokter yang berkompeten di bidangnya, dokter spesialis. Yang kedua, yaitu teman-teman, saya ngomong, coba lakukan dengan cara apapun, baik hipnoterapi, baik itu meditasi, relaksasi, bekam, totok saraf, lakukan saja teman-teman. Itu. Cuma di sini yang jarang dipelajari oleh kalian adalah ilmu kejiwaan, teman-teman. Gitu. Karena banyak banget orang memiliki penyakit seperti ini, tapi kok sama, saya dengan dia, kok dia sembuh, saya enggak. Padahal sama-sama penyakitnya. Gitu. Kok dia lebih cepat duluan? Ya itu teman-teman, cari tahu teman-teman dasarnya. Selain cari tahu teman dasarnya dari dokter spesialis, teman-teman juga cari tahu dasar dari kepribadian kalian sendiri, karakter kalian sendiri itu masuknya kemana. Nanti cara pengobatannya bagaimana, menyikapinya bagaimana kalau ada masalah, ada tekanan hidup, ada stres, ataupun ada misalkan ya hal-hal yang aneh ya teman-teman ya, tentang katakanlah bisikan-bisikan gaib, tentang halusinasi ingin bunuh diri segala macam, itu pelajarin teman-teman. Biar teman-teman tahu gitu. Jadi biar teman-teman itu tidak merasa kehilangan arah, putus asa. Karena sekali lagi ilmu kejiwaan itu teman-teman luas, tidak terukur. Dan ilmu ini tidak bisa diceritakan oleh ke semua orang. Karena semua orang tidak akan memahami dan mengetahui. Termasuk saya pun teman-teman. Hanya mereka-mereka yang belajar tentang ilmu kejiwaan. Yang paham dan mengetahui tentang ilmu kejiwaan ini teman-teman. Gitu. Jadi sekali lagi untuk teman-teman, coba teman-teman cari informasi. Penyebabnya dan obatnya. Tuh. Oke, itu saja teman-teman. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.